Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan obat golongan benzodiazepinamid dari review jurnal yang beranggotakan Vina Rudianti, Hafiz Ganindia, Ica Aprilia Nityas, Nia Cornelia Chandra, Sylva Julianti, Vinda Merlani, dan Yulinda Eka Pratiwi. Dari review jurnal ada 3 bagian, yaitu ada review jurnal awal, review jurnal inti, dan ada perbandingan 2 metode turunan sulfonamid. Yang pertama yaitu review jurnal awal dengan judul jurnal Studi Kuantum Farmakologi Senyawa Turunan Sulfonamida 2,4-diamino-6-quinazolin sebagai anti malaria dengan menggunakan metode AB initio, dengan penulis Bobby Royan Al-Fadlil, Saibun Sitorus, dan Mahmud Gunawan. Volume jurnal volume 11 dan nomor 2. Halaman jurnal halaman 64-68 dengan tahun terbit jurnal 2011, jumlah halaman 5 lembar, dan link download jurnal yang tertera di slide. Review jurnal inti. Yang pertama ada tujuan jurnal, yaitu untuk memperoleh nilai aktivitas farmakologi terbaik dengan kalkulatan perhitungan metode yang digunakan. 2. Metode jurnal, yaitu menggunakan metode basis AB initio dalam suatu analisa kisar atau sering disebut dengan quantum structure activity relationship. Yang ketiga yaitu hasil jurnal. Yang pertama tuh hasil analisa regresi dapat dilihat pada persamaan terbaik, merupakan persamaan ini dapat pada model 10 karena memiliki nilai R dan F yang tertinggi dan nilai SE terkecil. Grafik analisa regresi dikatakan ideal jika R2 adalah 1 dan slope-nya sama dengan 1. Artinya, korelasi variabel tidak bebas dengan variabel laten adalah sempurna. Dari data parameter statistik tabel 4.4, maka persamaan tersebut merupakan persamaan terbaik karena memiliki nilai parameter R mendekati 1, yaitu R sama dengan 0,99. Ini menyatakan bahwa korelasi antara struktur elektrolit dan aktivitas antimalaria sangat erat. Selanjutnya yaitu hasilnya berupa parameter lainnya adalah SE atau sering disebut dengan standard error of the estimate, yang mana analisis yang dilakukan telah diperoleh nilai SE yang relatif kecil yang membenarkan bahwa pada model 10 memiliki nilai aktivitas teoritis yang sangat baik dari nilai aktivitas pada 9 model lainnya. Adapun bentuk persamaan kuantum farmakologi terbaik dari model 10 tampak pada tampilan dari perhitungan log A seperti pada slide ini, di mana nilai μn adalah 16, R adalah 0,99 dan SE adalah 0,08. Dari hasil analisa persamaan terbaik kuantum farmakologi ini, maka dapat diketahui bahwa pusat aktif dari senyawa 2,4-diamino 6-quinazolin ini ditampilkan pada gambar 5 seperti tampak pada gambar, yaitu daerah pusat aktif senyawa yang ditandai dengan lingkaran merah. Hasil selanjutnya yaitu molekul antimalaria berkompetisi dengan PABA, yaitu para aminobenzoid acid, dalam memperebutkan enzim dihidrofolat sintase sehingga pembentukan asam dihidroteroat terganggu dan asam folat yang diperlukan parasit tidak terbentuk. Maka molekul antimalaria ini cenderung akan bereaksi secara enzimatik terlebih dahulu, lalu senyawa PABA akan bereaksi secara enzimatik pula setelah molekul antimalaria ini habis, karena molekul 2,4-diamino 6-quinazolin merupakan analog PABA dan DHFR atau dihidrofolat reduktase inhibitor yang bekerja secara langsung sebagai antagonis melalui mekanisme kompetitif terhadap jalur biosintesis asam hidrofolat dan secara tidak langsung mempengaruhi penggabungan asam glutamat dengan asam dihidroteroat. Selanjutnya yaitu momen dwikutub sangat berpengaruh pada aktivitas molekul antimalaria.
muatan bersih atom yang memiliki kontribusi besar pada analisa regresi multilinear adalah muatan atom C1, C2, C3, C4, C5, C6, 7, 8, N1, N2, O1, O2, dan S. Aktivitas akan berubah bila muatan atom pada 13 atom tersebut berubah. Yang mana semakin negatif harga muatan bersih atom, maka akan semakin meningkat aktivitas antimalaria dalam mencegah proses pembentukan asam folat yang diperlukan oleh bakteri. Oleh karena itu, untuk memprediksi senyawa antimalaria turunan sulfonamida, perlu diperhatikan momen dipol dan muatan atom C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, N1, N2, O1, O2, dan S. Kesimpulan, hubungan kuantitatif antara muatan bersih atom dan momen dipol pada atom-atom penyusun kerangka utama molekul 2,4 diamino 6 quinazolin menunjukkan hubungan kuantitatif yang nyata terhadap aktivitas antiplasmodial yang ditunjukkan pada hasil parameter statistik. Momen di kutub sangat berpengaruh pada aktivitas molekul antimalaria. Muatan bersih atom yang memiliki kontribusi besar pada analisa regresi multilinear adalah muatan atom C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, N1, N2, O1, O2, dan S. Model persamaan kuantum farmakologi terbaik pada molekul 2,4 diamino 6 quinazolin adalah model 10 dengan daerah pusat aktif berada pada C1, C2, C3, C4, C5, C6, C4, C3, C7, N2, C8, N1, S, O1, O2, 2 ring aromatik dan 1 gugus sulfanidin, sehingga model 10 dapat digunakan untuk memprediksi molekul antimalaria baru. Kelebihan dijelaskan secara lengkap beserta syarat tentang analisis turunan sulfonamida. Terdapat tabel dan struktur senyawa sehingga analisis turunan sulfonamida menjadi lebih jelas. Terdapat prediksi daerah pusat aktif senyawa yang ditandai dengan lingkar merah pada struktur analisis turunan sulfonamida. Kekurangannya: 1. Kesimpulan kurang ke intinya terlalu panjang. 2. Sumber literatur terlalu sedikit. Perbandingan metode pada 2 jurnal untuk obat derivat sulfonamid. Jurnal Studi Sintesis Analog Sulfonamid dari senyawa bahan alam alkaloid papaverin. Metode Jurnal Studi Kuantum Farmakologi senyawa turunan sulfonamida 2,4 diamino 6 quinazolin sebagai antimalaria dengan menggunakan metode AB initio. Slide selanjutnya yaitu pembahasan jurnal 1. Pada jurnal ini telah diterapkan metode berbasis ab initio dalam suatu analisa QSAR atau Quantum Structure Activity Relationship untuk dapat membuktikan di mana letak pusat aktif senyawa sulfonamida yang telah diketahui nilai persen aktivitasnya secara eksperimen laboratorium. Langkah prosedur analisis senyawa turunan sulfonamida 2,4 diamino 6 quinazolin sebagai antimalaria dengan menggunakan metode ab initio meliputi beberapa tahap dengan penjelasan sebagai berikut. Tahap pertama yaitu analisa struktur elektronik. Terlebih dahulu dibuat struktur senyawa 3D pada 16 substituen senyawa. Dilakukan optimasi untuk memperoleh konformasi struktur terbaik dengan menggunakan Avogadro. Terus diikuti optimisasi dengan menggunakan himpunan basis STO3G, maksimum iterasi 200 dengan 300 tahap pengulangan untuk tiap struktur. Yang tahap kedua itu membuat model kuantum farmakologi. Selanjutnya dibuat kombinasi variabel model persamaan kuantum farmakologi dari muatan bersih kelompok obat antimalaria dari golongan antibakteri senyawa sulfonamida tergolong ampuh dalam mencegah perkembangan Plasmodium malaria dalam metabolisme tubuh suatu organisme. Senyawa ini bekerja berdasarkan antagonisme saingan atau kompetitif. Atom dan momen di kutub yang dipilih untuk mendapatkan rekapitulasi struktur elektronik adalah atom-atom yang selalu terdapat pada ke-16 senyawa, yaitu atom C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, N1, N2, O1, O2, dan S1. Dan yang langkah
terakhir yaitu atau yang ketiga itu ada analisis regresi multilinear. Analisis regresi multilinear dilakukan dengan menggunakan program GNU PSPP. Data yang disajikan pada tabel meliputi data aktivitas dari 16 senyawa 24 diamino 6 quinazolin sebagai variabel tak bebas serta muatan atom dan momen dipol sebagai variabel bebas. Perhitungan model hubungan variabel bebas dengan data aktivitas ini menggunakan beberapa parameter statistik seperti koefisien korelasi atau R dan R2 dan standar error estimasi atau SE dengan menggunakan metode enter berdasarkan pada model kuantum farmakologi yang telah dibuat. Selanjutnya ada tabel 1 yaitu ada tabel data sekunder aktivitas senyawa 24 diamino 6 quinazolin. Tabelnya sebagai berikut dan ada juga strukturnya yaitu sebagai berikut. Setiap molekul yang dimodelkan dilakukan minimisasi energi. Hal tersebut bertujuan agar diperoleh model senyawa dengan energi molekul yang paling kecil sehingga perhitungan deskriptor yang dilakukan untuk setiap senyawa dapat memperoleh hasil yang tepat. Dalam proses minimisasi energi digunakan nilai konvergensi sebesar 1 kali 10 sampai 4 kilokalori per A mol yang merupakan nilai gradien toleransi konvergensi terbaik pada metode ab initio dalam pencarian geometri terminimisasi serta menggunakan fungsi basis Slater dalam setiap perhitungan yang dilakukan. Keunggulan utama pada fungsi basis Slater adalah kemampuannya menerangkan kelakuan orbital pada jarak pendek dan panjang. Berikut pula disajikan pada tabel 2 nilai minimisasi struktur elektronik yang menggunakan Avogadro dengan pengaturan auto optimization pada MMFF94 dan juga GAMESS pada nilai konvergensi 1 kali 10 sampai 4 kilokalori per A mol dengan STO 3G. Hasil analisa regresi dapat dilihat bahwa persamaan terbaik merupakan persamaan yang terdapat pada model 10 karena memiliki nilai R dan F tertinggi dan nilai SE terkecil. Pada analisis untuk nilai SE yang relatif kecil yang membenarkan bahwa pada model 10 memiliki nilai aktivitas teoritis yang sangat baik dari nilai aktivitas pada 9 model lainnya. Adapun bentuk persamaan kuantum farmakologi terbaik dari model 10 adalah sebagai berikut. Dari hasil analisa persamaan terbaik kuantum farmakologi ini, maka dapat diketahui pusat aktif dari senyawa 2,4 diamino 6 quinazolin ini ditampilkan pada gambar 5 sebagai berikut. Ini adalah gambar daerah pusat aktif senyawa yang ditandai dengan lingkaran merah. Momen dwikutub sangat berpengaruh pada aktivitas molekul antimalaria. Muatan bersih atom yang memiliki kontribusi besar pada analisa regresi multilinear adalah muatan atom C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, N1, N2, O1, O2, dan S. Aktivitas akan berubah bila muatan atom pada 13 atom tersebut berubah. Semakin negatif harga muatan bersih atom, maka akan semakin meningkat aktivitas antimalaria dalam mencegah proses pembentukan asam folat yang diperlukan oleh bakteri. Oleh karena itu, untuk memprediksi senyawa antimalaria, turunan sulfonamida baru perlu memperhatikan momen dipol dan muatan atom C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, N1, N2, O1, O2, dan S. Pembahasan jurnal 2. Pada jurnal studi sintesis analog sulfanilamid dari senyawa bahan alam alkaloid papaverin dilakukan dengan metode sulfonasi papaverin dengan menggunakan diklorometana atau DCM sebagai pelarut dalam suatu analisa FTIR. Nah, ini adalah gambar yang terdapat serapan yang signifikan atau tajam pada
1153,4 dan 1265,2 cm. Biasanya terjadi sebagai akibat vibrasi dari gugus fungsi sulfonyl klorid atau SO2Cl. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, reaksi sulfonasi terjadi yang terbaik terhadap papaverin adalah metode sulfonasi pada papaverin dengan menggunakan diklorometana atau DCM sebagai pelarut, karena menghasilkan produk tunggal papaverin sulfonyl klorida yang tidak memerlukan proses pemurnian lebih lanjut. Lalu produk tunggal ini selain diidentifikasi dengan analisa kromatografi lapis tipis atau KLT, juga dianalisa dengan FTIR. Adanya atom klorin akan meningkatkan frekuensi ini dibandingkan dengan sulfon. Hal ini disebabkan karena keelektronegatifan atom klorin yang cukup besar, menurut Silverstein et al. 1981. Konversi papaverin sulfonyl klorida menjadi analog sulfonilamid dengan amoniak tidak menunjukkan adanya reaksi, justru reaksi pembentukan senyawa yang terjadi. Hal ini didukung oleh data FTIR yang cenderung mengarah ke pembentukan papaverin sulfonyl hidroksida. Terbentuknya senyawa secara teoritis sangat mungkin terjadi karena reaksi amoniak yang dipergunakan adalah aqueous amoniak yang secara tidak langsung melibatkan air dalam reaksi tersebut. Berikut adalah gambar dari hasil spektrum inframerah papaverin sulfonyl hidroksida. Gambar 6 ini menunjukkan adanya serapan yang kuat pada bilangan gelombang 3433,1 cm pangkat -1. Hal ini berarti bahwa konversi papaverin sulfonyl klorida menjadi analog sulfonilamid tidak terjadi. Perbandingan hasil kedua metode. Pada hasil analisis jurnal 1 dengan metode AB initio, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode AB initio berhasil membuktikan daerah pusat aktif senyawa sulfonilamid dengan nilai N sama dengan 16, R sama dengan 0,99, dan nilai SS sama dengan 0,08. Menunjukkan hubungan kuantitatif yang nyata terhadap antiplasmodial dengan model persamaan terbaik. Berikut ini adalah hasil perhitungan dari LOCA. Sedangkan pada hasil analisis jurnal 2 dengan metode pelarut DCIM dengan analisis FTIR, yaitu upaya membuat analog sulfonilamid dari papaverin melalui intermediat belum berhasil dilakukan, namun dihasilkan senyawa baru yaitu papaverin sulfonyl hidroksida. Kesimpulannya yaitu dari kedua jurnal diketahui bahwa jurnal pertama yaitu yang berjudul Studi Kuantum Farmakologi Senyawa Turunan Sulfonomida 24-diamino-6-quinazolin sebagai antimalaria dengan menggunakan metode AB initio mempunyai hasil yang lebih baik daripada jurnal kedua, Studi Sintesis Analog Sulfonilamid dari senyawa bahan alam alkaloid papaverin dengan menggunakan metode sulfonasi papaverin diklorometana atau DCM sebagai pelarut dalam suatu analisa FTIR. Yang kedua, metode AB initio berhasil membuktikan daerah pusat aktif senyawa sulfonamida dengan N sama dengan 16, R sama dengan 0,99 dan nilai SE sama dengan 0,08 menunjukkan hubungan kuantitatif yang nyata terhadap antiplasmodial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.